pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Bersama saya, Cynthia Delima. Kami hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang telah berhasil dihimpun oleh tim redaksi. Dan berikut akan kami hadirkan 3 berita utama kami hari ini. Diduga karena korsleting listrik, 3 rumah di kawasan AB Pantai, Kota Jayapura ludes terbakar. Pecah ban saat mendarat, pesawat jenis karavan tergelincir di Bandara Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Empat anggota kelompok kriminal bersenjata Kabupaten Puncak nyatakan diri kembali ke NKRI. Kebakaran terjadi di permukiman di Jalan Fakfak, Kelurahan AB Pantai pada hari Rabu. Api menghanguskan 3 rumah semi permanen yang terbuat dari kayu. Api berasal dari sebuah rumah dan merembet ke rumah lain. Warga berusaha memadamkan api, namun api semakin membesar. Beruntung 4 mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kota Jayapura cepat datang dan membantu warga memadamkan api. Kurang lebih 1 jam api akhirnya berhasil padam dan tidak meluas. Namun seluruh bangunan rumah ludes terbakar dan tak ada satupun barang yang berhasil diselamatkan. Kebakaran? Tadi jam 3. Jam 3 ya? Berarti 3 rumah yang terbakar? 3 rumah terbakar. Saya sebagai pimpinan gereja ini sudah berpajak. Kami memang puji Tuhan warga tidak terbakar, tapi hanya rumah saya terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Hingga saat ini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran, namun dugaan sementara karena korsleting listrik. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pesawat Alda Air dengan nomor registrasi PKDLA tergelincir saat mendarat di Bandara Mulia, Kabupaten Puncak Jaya pada hari Kamis. Pesawat yang dipiloti Kapten Indra Haris Pratama itu lepas landas dari Bandara Wamena menuju Mulia dengan membawa bahan bakar minyak seberat 1.100 kg. Pesawat dilaporkan dalam kondisi normal saat berangkat. Namun saat proses pendaratan, ban kanan pesawat mengalami pecah sehingga membuat pesawat keluar dari landasan dan tergelincir ke sisi kanan. Beruntung tidak ada korban jiwa, pilot dan kopilot berhasil selamat tanpa mengalami luka. Aparat gabungan TNI dan Polri bersama petugas bandara segera mengevakuasi pesawat dengan cara mendorong ke sisi lapangan agar tidak mengganggu jadwal penerbangan lainnya. Hingga berita ini disusun, pesawat masih terparkir di Bandara Mulia. Maskapai Alda Air telah mengirim pesawat PKLDT dari Timika untuk membawa teknisi dan suku cadang guna perbaikan. Arthur melaporkan dari Puncak Jaya, Papua Tengah. Polisi menangkap 3 orang yang melakukan penganiayaan pemuda di Jalan Busiri, Kabupaten Mimika, Papua Tengah pada hari Rabu. Para pelaku tidak berkutik karena polisi menemukan barang bukti 1 buah pisau dan 1 sepeda motor. Ketiga pelaku menganiaya korban Marcelus Katai Pukaro, warga Busiri hingga tewas dengan luka tikaman di bagian pinggang kiri pada akhir Juni lalu. Korban saat itu sedang berjalan seorang diri, lalu tiba-tiba dihampiri ketiga pelaku. Motif para pelaku yaitu pencurian dengan kekerasan. Kejadiannya itu hari Selasa, tanggal 8 Juli 2025. Sekira pukul 03.30 WIB bertempat di Jalan Busiri, Timika. Identitas korban Marcelus Katai Pukaro. Identitas pelaku Laude Ramdan, Ferdinand Leonard Lewir, Usman Alisiri alias Usman. Ketiga pelaku dijerat dengan pasal pembunuhan dan terancam hukuman penjara 15 tahun. Ketiga pelaku juga merupakan mantan narapidana dengan kasus pencurian motor. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah.
Polresta Manokwari meringkus kawanan pencuri yang nekat mencuri di salah satu perusahaan yang memproduksi alat perebusan kelapa sawit. Pelaku merupakan petugas keamanan perusahaan dan seorang penadah barang curian. Pencurian terjadi bulan Mei lalu. Mereka berhasil menggasak puluhan peralatan untuk merebus kelapa sawit dan menjualnya di Surabaya. Perusahaan mengaku mengalami kerugian hingga 3 miliar rupiah. Kepada polisi, pelaku mengaku 55 unit alat perebusan yang beratnya mencapai 800 ton. Mereka potong-potong lalu dijual per kilogram. Dari bulan Mei mereka beraksi di sana. Nanti ketahuannya kemarin, bulan Juni kemarin ketahuan. Pokoknya ada sekitar 55 unit lori yang diambil perebusan kelapa sawit. Yang diambil dan dijual. Tapi sampai di tempat itu dipotong-potong dulu, baru dijual. Jual harga berapa tuh? Itu per kilo dia ambil sama 480 ini dia beli 1 kilo itu 2.300. Berapa ton yang dijual? Kemarin yang dijual itu yang ketahuan sendiri itu sekitar 800 ton. Kedua pelaku saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan polisi tengah memburu pelaku lainnya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku diancam hukuman penjara 5 tahun. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Polresta Manokwari tengah memeriksa pria berinisial MM yang ditangkap karena diduga mencoba memperkosa seorang anak berusia 9 tahun di Kampung Anggori, Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Kepada polisi, korban mengaku sedang beristirahat di dalam kamar. Tiba-tiba ia terkejut melihat pelaku datang dan berusaha membuka pakaian korban. Beruntung perbuatan pelaku gagal karena orang tua korban memergokinya, lalu pelaku melarikan diri. Orang tua korban lalu melapor dan tidak lama kemudian polisi berhasil meringkus pelaku. Untuk pelaku sendiri saat ini berinisial MM dan kronologi singkatnya pada saat itu di rumah saksi atau rumah pelapor sendiri memang pada saat mereka beristirahat saksi terbangun dan setelah itu saat dia terbangun dia mendapati bahwa si terlapor ini sedang melakukan percobaan persetubuhan yang dimana diawali dia sudah membuka pakaian-pakaian dari korban sendiri dan kemudian setelah itu saksi mencoba untuk melakukan perlawanan juga terhadap terlapor, namun pada saat itu terlapor juga sudah sempat melarikan diri dan setelah kejadian itu karena pelapor sendiri merasa dirugikan akhirnya korban, saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak terkait yaitu ke pihak Polresta Manokwari. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan di Mapolresta Manokwari. Ia diancam undang-undang tentang perlindungan anak dengan ancaman kurungan 15 tahun penjara. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Empat orang kelompok kriminal bersenjata menyatakan diri kembali ke NKRI. Mereka merupakan anggota kelompok Kodap 3 Sinak di bawah pimpinan Tenius Kulua. Keempat orang ini adalah Eden Tabuni, Erenus Tabuni, Kilitus Murib, dan Yopi Tabuni. Ikrar setia kepada NKRI berlangsung khidmat di halaman markas Koramil Sinak, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Mereka juga mencium bendera merah putih sebagai tanda kembali ke NKRI dan ingin membangun Kabupaten Puncak. Mantan anggota kelompok kriminal bersenjata yaitu Enden Tabuni, Erenus Tabuni, Kilitus Murib, dan Yopi Tabuni secara terbuka menyatakan ikrar kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bertempat di Mako Koramil 171702 Sinak, ikrar ditandatangani di hadapan TNI Polri
pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan keluarga. Prosesi diawali dengan doa, dilanjutkan dengan pembacaan ikrar, penandatanganan dokumen, dan penciuman bendera merah putih sebagai simbol tekad yang baru. Operasi Damai Kartens bersama TNI menyambut ikrar ini sebagai langkah damai dan komitmen bersama menolak kekerasan, mendukung pemerintah demi Papua yang aman, bermartabat, dan sejahtera. Kepolisian dan TNI membuka ruang bagi seluruh KKB di tanah Papua untuk kembali ke NKRI. Igo Batmomolin melaporkan dari Puncak, Papua Tengah. Polda Papua membuka lahan pertanian untuk menanam jagung di Kabupaten Kerom, Papua. Penanaman jagung serentak itu dilakukan di lahan PTPN Regional 1, Arso 1. Penanaman ini merupakan bagian dari program nasional Polri dalam mendukung swasembada pangan melalui penanaman jagung terpadu dan berkelanjutan di berbagai daerah, termasuk Papua. Hingga kuartal 3 tahun 2025, total lahan jagung di Papua telah mencapai hampir 58 hektar. Sampai dengan kuartal 3 ini, realisasi penanaman jagung di wilayah hukum Polda Papua telah mencapai dari program lahan produktif seluas 22,36 hektar, kemudian dari program tumpang sari yaitu 22,5 hektar. Total keseluruhan lahan yang telah ditanami jagung adalah 44,86 hektar. Kemudian untuk kegiatan penanaman kuartal 3 pada hari ini dilaksanakan penanaman penambahan seluas 13,07 hektar. Penanaman jagung dilakukan secara simbolis oleh Wakapolda Papua. Program nasional ini disambut baik oleh petani setempat. Markus Wadikwo, salah satu anggota kelompok tani, mengungkapkan rasa syukur atas dukungan Polri dalam program penanaman jagung. Kepolisian bersama-sama mensukseskan program penanaman jagung di Indonesia. Dengan adanya program penanaman jagung ini, maka kami sebagai petani membantu untuk kita bisa bersama-sama kerjasama untuk bisa menanam, kemudian bisa dijual bekerjasama dengan Bulog dan semua stakeholder yang sudah dilibatkan dalam program ini. Sinergi pemerintah, Polri, dan masyarakat menjadi kunci suksesnya peningkatan ketahanan pangan nasional, khususnya di Papua. Rian Tonai melaporkan dari Kerom, Papua. Seorang honorer di Pemkap Yahukimo tewas dibunuh kelompok kriminal bersenjata. Korban bernama Joy Jonathan Boroh berusia 24 tahun yang setiap hari bekerja sebagai honorer di Pemkap Yahukimo. Korban ditemukan tak bernyawa di Jalan Dekai dengan luka parah di sejumlah bagian tubuh, di antaranya leher, ketiak, dada, punggung, hingga telapak tangan. Jenis luka mengindikasikan kekerasan berat menggunakan senjata tajam. Di lokasi kejadian, polisi menemukan sejumlah barang bukti, termasuk sepeda motor, handphone, dan perlengkapan pribadi korban. Diduga korban sudah diikuti dari tempat ia bekerja dan dibantai saat berada di lokasi sepi. Pimpinan kelompok kriminal bersenjata wilayah Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, tewas ditembak aparat gabungan TNI dan Polri. Enos Tipagau tewas setelah terlibat baku tembak dengan aparat gabungan di Kampung Baitapa, Kabupaten Intan Jaya. Enos merupakan pelaku berbagai teror penembakan sejak tahun 2021.
Jenazah Enos langsung diserahkan ke keluarganya untuk dimakamkan. Kebakaran kembali melanda kota Jayapura. Dalam satu hari, tercatat 2 peristiwa kebakaran terjadi, yakni di distrik Jayapura Utara dan distrik Jayapura Selatan. Kebakaran menghanguskan 3 rumah di permukiman belakang kantor Dinas Perikanan Dok 7. Diduga api berasal dari korsleting listrik di salah satu rumah. 5 mobil damkar dikerahkan ke lokasi dan api bisa dipadamkan 1 jam kemudian. Kebakaran kedua terjadi pada Minggu malam di Jalan Raya Holtekam. Api menghanguskan 4 kios di pinggir jalan. Beruntung mobil damkar segera dikerahkan ke lokasi sehingga api tidak merembet ke kios lainnya. Diduga penyebab kebakaran karena ledakan BBM di salah satu penjual bensin. Jalan Trans Papua di Kampung Biras, Kabupaten Merauke, Papua Selatan kembali menelan korban jiwa. 2 penumpang minibus tewas di lokasi kejadian akibat mobil yang mereka tumpangi menabrak sebuah truk yang sedang parkir di tepi jalan. Menurut polisi, minibus membawa 4 penumpang dan melaju dengan kecepatan tinggi. Diduga sopir mengantuk dan tidak melihat truk yang berhenti di tepi jalan. 2 penumpang yang tewas adalah wanita, sementara sopir bus dan 2 penumpang lainnya selamat dan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Merauke karena menderita luka-luka. Tim Opsnal Subdit 1 Direktorat Res Narkoba Polda Papua berhasil mengungkap kasus tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu di distrik Moratami, Kota Jayapura. Pengedar sabu-sabu Rian Hamdan ditangkap di Jalan Hajarut Aswad, Kampung Bugis. Pelaku diringkus polisi setelah anggota Opsnal menerima informasi dari masyarakat terkait adanya transaksi narkoba di lokasi tersebut. Saat dilakukan penggeledahan, polisi menemukan 5 bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi sabu-sabu. Petugas kemudian menggeledah rumah Rian dan kembali menemukan 17 bungkus paket sabu-sabu siap edar beserta timbangan digital. Total barang bukti yang ditemukan polisi berjumlah 37 gram. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menjadi penutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Delima mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kami pamit undur diri, selamat pagi, semangat pagi, Wanyamdi.